get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Oke. Kita masih dalam momen-momen special reading guys, menunggu tanggal 15 berakhir. Karena tanggal 16 akan datang readingan untuk couple yang 2 minggu terakhir Januari. Astaga, Januari juga sudah mau berakhir. Masih lama Ray, masih lama ya. Jadi di special reading kita kali ini untuk hari ini adalah mengenai past life connection. Oke, aku akan bikin 2 readingan atau 2 video untuk hari ini. Temanya itu atau tentang past life connection ya. Yang pertama adalah untuk high level soulmate dan twin flame dynamic, dan yang kedua yes seperti biasa karmic ya. Karena banyak sekali orang-orang yang sering kebolak-balik guys. Menurutnya dia dalam masa-masa atau dalam menjalani dinamika karmic, ternyata dia adalah sedang menjalani soulmate atau twin flame dynamic gitu ya, dan vice versa, sebaliknya. Banyak orang yang menganggap dia sedang urusan atau berdealing dengan twin flame-nya atau soulmate-nya, ternyata dia sedang berurusan dengan karmic-nya. Karena itulah guys, readingan ini aku buat untuk kamu untuk melihat bedanya ya. Kita akan lihat dari energi update untuk pasangan twin flame dan high level soulmate di Januari 2023 ini kolektif, dan kemudian energi update untuk pasangan karmic di Januari 2023 untuk yes kolektif. Seperti biasa untuk bikin readingan past life connection guys diperlukan banyak sekali oracle ya, karena akan banyak sekali petunjuk yang kita ambil untuk readingan ini. Oke, readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Kenapa bisa general? Karena aku akan bicara dengan all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya. Bisa cocok dan bisa tidak cocok dengan yang kamu jalani saat ini, oke? Dan kemudian vice versa, karena kita akan lihat dari 2 sisi yang berbeda. Yang pertama dari sisi kamu, karena kamu yang paling penting bagiku, dan yang kedua dari sisinya dia ya. Kalau kamu nanti merasa resonate ketika aku sedang mereading dari sisinya kamu, yes Ray, itu yang terjadi padaku saat ini. Lalu tertarik untuk melihat apa yang terjadi dari sisinya dia ya, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif guys. Di sana kita akan membahas tentang dia dari energinya dia dengan deck tarot yang berbeda. Oke. Sekali lagi aku mau pastikan supaya kamu tidak salah guys, kamu sedang menonton readingan energi update untuk high level soulmate atau twin flame dynamic ya. You are very welcome here, everybody is very welcome here. Oke, kita akan segera mulai saja. Apa yang dimulai? Ya readingannya lah segera dimulai ya. Jangan berlama-lama, karena aku tahu waktu kalian sangat berharga guys. Oke, apa yang kurang ya? Nggak ada ya, udah semua aku bilang ya. Untuk yang sering main ke channel Be Delightful pasti tahu lah ya segmennya High Level Soulmate atau Twin Flame Dynamic Energy Update ini. Ada 3 deck oracle. Oke, aku akan ambil masing-masing satu. Ini akan menjadi petunjuk kita untuk para pasangan High Level Soulmate ataupun Twin Flame ya. Kita segera mulai saja guys. Oke, aku sudah mulai nervous. Setiap kali bikin readingan past life connection aku akan nervous. Aku juga perlu ingatkan satu hal lagi yang paling penting, yang paling tahu kalau kamu sedang berada dalam twin flame, high level soulmate atau karmic adalah kamu sendiri guys ya. Mau sejago apapun tarot readernya, pesan itu tentang koneksi yang sedang kamu jalani saat ini, jenis koneksi yang sedang kamu jalani saat ini itu hanya dikasih tahu ke kamu ya. Kalau kamu kayak tertarik melihat informasi tentang karmic, kemungkinan besar itu karmic. Kalau kamu tertarik kayak pengen tahu informasi tentang twin flame atau high level soulmate, kamu pasti penasaran gitu, pengen cari informasi lebih detail tentang itu, kemungkinan besar kamu memang dalam twin flame atau high level soulmate dynamic ya. Jadi kamu yang paling tahu, kamu suhunya, aku hanyalah penyampai pesan, oke? Pastikan kamu melihat readingan yang tepat ya. Kita akan segera mulai. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Energi update for soulmate and high level soulmate and twin flame. Halo para spiritual couple. Salam santun. Oh, datang langsung. Mari kita lihat guys, apa ceritanya. Oke, intention katanya untuk oracle yang kedua.
High Level Soulmate and Twin Flame energi update Januari 2023. Thank you. Kamu pasti old soul kalau kamu berada dalam dinamika Twin Flame atau High Level Soulmate ya. Kamu bukan yang baru-baru, kamu sudah mengalami spiritual awakening. Karena Twin Flame dan High Level Soulmate itu adalah pasangan-pasangan spiritual ya, bukan pasangan-pasangan biasa. Tapi memang untuk sampai ke pemahaman tentang pasangan spiritual, Cancer ini kayaknya guys, kalau aku ngomong dia nggak mau keluar. Oke, kalau sudah sampai ke pemahaman tentang spiritual itu biasanya sudah level-level tinggi ya. Oke, kartu kedua adalah Uncovering Treasure. Satu lagi dari sini guys. High Level Soulmate and Twin Flame energi update Januari 2023. Oke. Ini adalah petunjuk clue yang perlu kamu ketahui ya, para pasangan-pasangan spiritual untuk Januari 2023. Sudah sampai sejauh manakah dirimu? Dari cara-cara keluarnya sesuai dengan pengalamanku gitu ya, kemungkinan besar water sign, kalau nggak Pisces, Cancerian ya. Tapi readingan ini berlaku untuk all zodiac sign. Bisa jadi kamu punya Pisces, walaupun sun kamu Leo, moon kamu misalnya Scorpio, atau ascendant kamu adalah Capricorn. Bisa jadi kamu punya Pisces di birth chart kamu ya. Mungkin ada 3 di Saturn, Uranus, dan kemudian Neptune. Belum lagi Chironnya, itu ada Pisces. Maka readingan ini untuk kamu, dan kamu akan melihat dari sudut pandang yang berbeda kayak begitu ya guys. Oke. Karena itulah energi readingan untuk past life connection ini aku buat untuk all zodiac sign, tidak berdasarkan zodiak. Oke, yang pertama adalah intention, niat baik ya kalau intention, atau dengan penuh kesadaran gitu loh ya. Intention itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Kemudian beneath the surface lies great bounty. Di balik permukaan ada great bounties, itu kayak harta karun yang besar, oke. Dan kemudian seek the symbol dan artinya and their meaning. Cari ada simbol-simbol yang akan ditunjukkan ke kamu di sepanjang Januari ini dan kamu harus mencari artinya. Oke, spiritual couple itu akan penuh dengan simbol-simbol guys, yang mulai dari angka-angka kembar, angka-angka berurut, kemudian ada yang disebut dengan istilahnya itu synchronicity ya. Misalnya kamu tiba-tiba mendengar sebuah lagu tertentu, kamu nggak tahu lagunya, kamu nggak suka dengan musiknya, tiba-tiba kamu pengen tahu apa ya liriknya gitu, walaupun kamu nggak ngerti itu liriknya apa. Dan kemudian kamu akan tanya sama misalnya kasir Indomaret atau Alfamaret, mbak ini judulnya apa gitu. Atau kamu kan hidupkan Shazam ya kalau di ponsel pinter itu, kita bisa rekam dan kemudian nanti dia akan tunjukkan judulnya, lalu kamu baca liriknya kayak begitu ya. Jangan mengabaikan simbol-simbol guys di Januari ini, karena ada pesan yang akan disampaikan ke kamu khusus untuk kamu melalui simbol-simbol. Yang menyampaikan itu adalah your higher self, your inner self, your guide ya. Biasanya berisi tentang perasaan dari orang yang lagi kamu dealingkan saat ini atau yang lagi fokus samamu. Oke, kita akan segera lihat energi kamu dalam High Level Soulmate dan Twin Flame Energy Update di Januari 2023 ini. Ini untuk kamu. Please bless this reading for all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang sedang dalam spiritual connection, High Level Soulmate dan Twin Flame. Thank you. Di manakah kamu berada saat ini guys? Sudah sejauh mana kamu berada? Oke, the Page of Cups. Wow. Keraguan-raguan ya. Page itu kayak baby guys, kayak bocah, kayak anak-anak, nggak yakin dengan apa yang dia kerjakan atau dia lakukan, tapi dia tuh enjoy, have fun. Anak-anak itu nggak tahu kalau itu bahaya, tapi dia enjoy aja begitu, oke? The Devil, oh, di cross dengan the Eight of Cups. Five of Pentacles, King of Wands, Three of Wands, Five of Cups. The Fool. Sudah berat guys. Apanya yang berat? Badanku yang berat. Perutku makin besar ya. Oke, the devil itu addiction ya, atau kecanduan. Oke, doing something
yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, oke, menyenangkan tapi tidak baik untuk kita, itulah the devil. Makanya sering sekali diasosiasikan dengan kecanduan atau ya orang yang demen melakukan hal-hal yang tidak baik begitu ya. Untuk atau dalam readingan couple atau romance juga seperti itu ya, yang tidak baik dalam hal relationship tapi tetap dilakukan. Let's say misalnya perselingkuhan, itu kan nggak baik ya guys, tapi tetap dilakukan, oke. Kemudian kebohongan, ketidakjujuran, posesif, oke. Kemudian trust issue, itulah yang berbau devil di sini, yang harus segera kamu tinggalkan. Aku lihat guys, karena challenge kamu adalah the Eight of Cups. Selama kamu masih tetap melakukan devil things di antara kamu dan dia, orang yang lagi dealing samamu saat ini, kekecewaan yang akan datang di 6 bulan ke depan aku lihat. Ya, tapi kalau kamu bisa meninggalkannya, the full fase baru yang dimulai. For your information, spiritual connection itu penuh dengan fase baru guys. Banyak banget fase barunya ya. Kalau kalian itu suka lihat di internet mungkin seperti apa fase-fasenya twin flame, mulai dari mereka berkenalan, bertemu begitu ya, bertemu yang pertama, dan kemudian ada fase honeymoon, kemudian fase konflik, kemudian fase chasing and running, kejar-kejaran, lari-lari. Kemudian fase vakum, kemudian chasing and running lagi, tapi beda arah ya, yang dulunya mengejar sekarang dikejar, nah kayak gitu. Kemudian vakum lagi, masuk lagi ke masa honeymoon, kemudian vakum lagi, nah begitulah ya. Kenapa terjadi berulang-ulang fase-fase yang sama itu? Biasanya karena memang pelajaran belum diselesaikan dengan baik, karena spiritual connection itu tentang pelajaran hidup ya. Semua hal yang terjadi berulang-ulang di dalam hidup kita itu karena kita belum berhasil lulus dari pelajaran tersebut ya. Kenapa kita masih bisa dibohongin mantan 3 kali, 4 kali, 5 kali? Itu karena kita masih belum mengenal karakter mantan, dan kita masih belum tahu bagaimana caranya menghadapi mantan. Makanya dia bolak-balik datang dan pergi dari dalam hidup kita. Seperti yang aku lihat di sini, fase berulang terjadi guys, dan kamu akan segera meninggalkan fase lama once kamu Eight of Cups, dan kemudian akan masuk ke fase baru. Kita akan lihat langsung saja dari kartu klarifikasinya. Oke. Dimulai dari the full, fase apa yang akan segera masuk kalau kamu berhasil menegakkan the Eight of Cups. Please bless this reading. For all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, Twin Flame and High Level Soulmate Energy Update January 2023. Thank you, thanks God. The World, oke. The Full datang dengan The World guys, berarti harus ada sesuatu yang diakhiri dan kemudian yang baru dimulai ya. Untuk datang The World ini dimulai dari kamu, Eight of Cups ditegakkan. Yang harus kamu tinggalkan adalah hal-hal devil dalam koneksi ini, karena spiritual connection seharusnya tidak ada devilnya ya. Oke. Four of Cups. Kamu capek. Aku lihat tengkorak ini kayak lelah gitu guys, sampai tertunduk gitu, nggak tahu harus berbuat apa lagi ya. The Magician. The Four of Cups ini yang aku bilang tadi, tengkorak kayak tertunduk, lelah, nggak tahu mau ngapain lagi. Dan kemudian Ace of Wands ya. Jadi segala sesuatu yang membuatmu lelah dalam koneksi ini harus berakhir. Itulah tandanya The Fool dan The World masuk. Dan yang nge-trigger The Fool dan The World ini masuk adalah kesadaranmu untuk Eight of Cups ya. Artinya dengan sadar untuk menghentikan semua yang berbau devil dari pihakmu, karena ini energimu dari kamunya langsung dalam koneksi ini ya. Sekali lagi aku bilang guys, apa itu the devil ray? Possessive, controlling, pengen tahu dia ngapain. Kalau seandainya kamu lihat dia berfoto, misalnya kamu perempuan ya, dia berfoto sama perempuan lain, itu siapa, ngapain, kamu langsung kepoin. Bisa jadi dia blokir kamu saat ini, oke, tapi kamu langsung bikin fake account untuk melihat dia, siapa itu perempuan itu, siapa yang nge-like postingan dia. Itu modelnya ya, the devil. Bisa jadi juga maksud tersembunyi ya, kayak udang di balik bakwan begitu ya. Kamu melakukan sesuatu untuk dia dengan berharap dia melakukan sesuatu lagi ke kamu, tapi dia tidak balas ya. Oke. Yang paling kuat aku rasakan di sini adalah controlling ya. Kamu pengen mengendalikan supaya dia bertindak seperti yang kamu pahami dalam spiritual connection, agar hubungan ini bisa berjalan dengan lancar versi kamu. Ya padahal kan spiritual connection itu guys, proses dari pihak kamu dan proses dari pihak dia, orang yang lagi dealing sama kamu, dan itu akan berbeda-beda. Kamu tidak bisa mempercepat, memperlambat proses seseorang ya. Kamu bisa mendukung dia yes, atau tidak mendukung dia yes, tapi semua keputusan ada di dia.
untuk bisa cepat atau lambat, mau atau tidak mau. Dan ini adalah controlling untuk mengendalikan dia yang aku lihat di sini ya. Beberapa dari antara kalian mungkin sudah screenshot tentang high level soulmate atau twin flame connection dan kirim ke dia. Dan dia bilang kalian gila. Oke. What the hell is wrong with you gitu ya. Kamu masih percaya sama tarot? Dia bilang begitu mungkin. Gila kamu. Kamu lulusan S2, S3, lulusan terbaik, kerjaan kamu bagus. Misalnya dia bilang begitu. Tapi nggak percaya, nggak nyangka deh kalau kamu masih lihat tarot. Nah, dia bilang begitu mungkin ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang pemahaman dari sisi spiritual berbeda-beda ya. Dan yang aku lihat kamu adalah orang yang lebih maju selangkah dalam hal spiritual. Artinya kamu yang duluan dibangunkan untuk memahami tentang koneksi ini. Dia belum paham dan butuh waktu untuk dia paham. Dan paham atau tidak pahamnya dia bukan urusan kamu, oke? Oke, kita segera klarifikasi center of the reading. Yup. Aku rasa kamu sudah berkali-kali disakiti. Saat ini pun sakit ketika kamu menonton video ini karena Ace of Swords datang guys ya. Kayak berdamai dengan dirimu sendiri, itu yang aku lihat di sini. Kalau kamu masih tetap melakukan devil ini, maka kamu akan lebih banyak lagi mengalami kesakitan ya. So stop it untuk kebaikanmu sendiri. Empress dan kemudian the Nine of Swords. Beberapa di antara kalian mungkin adalah single mom atau single dad saat ini, apapun jenis kelaminnya ya. Tapi yang jelas kamu melemah dengan berkuasanya devil ini padamu. Kamu jadi lemah karena devil ini berkuasa atasmu saat ini. Devil itu adalah tadi controlling ya, kamu ingin kendalikan dia supaya ini bisa cepat terlaksana, supaya persatuan kalian itu union itu bisa segera terlaksana. Ini on banget sih nih orang. Mungkin kamu berpikir dalam hati, kok masih gitu sih, udah tahu perasaan gue gimana ke dia, dan gue juga tahu perasaan dia gimana ke gue gitu ya. Tapi kenapa nggak ada pergerakan sama sekali dan kamu pengen paksa begitu? Semakin kamu memaksa dia untuk berubah, semakin kamu tersakiti ya. Ini orang bisa kasar ke kamu dan lebih kasar lagi. Be careful guys ya. Ketika kamu memaksa seseorang untuk memahami tentang pemahamanmu mengenai spiritual awakening, spiritual connection, spiritual journey, dia bisa marah sama kamu karena pola pikir kalian berbeda. Bayangkan kamu tiba-tiba ditolak karena dia tidak bisa terima pemahamanmu. Kurang lebih seperti itu dia. Perasaan yang akan kamu rasakan ya. So kamu harus bisa menghargai dia. Kalau dia tidak paham ya tidak paham. Butuh waktu untuk bisa memahaminya ya. Kamu itu misalnya sudah belajar teori-teori fisika karena kamu udah SMA misalnya ya, astaga SMA iya, dan kemudian dia masih SD dan kamu marah-marah karena dia tidak mau menerima pelajaran kamu yang sudah kamu pelajari, yang kamu ketahui saat ini tentang teori-teori fisika. Bayangkan seperti itu guys, kamu marahin anak SD gara-gara dia tidak mau terima teori kamu. Dia gak akan terima teori kamu, dia tidak paham. Let me clarify the Five of Pentacles. Kamu udah mulai takut guys ya. Jangan-jangan ini bukan twin flame. Jangan-jangan ini bukan high level soulmate. Kenapa bisa begitu? Ya karena devil sudah datang di antara kalian berdua. Dimulai dari kamu aku lihat ya. Jangan-jangan ini karmic. Karena kata si Ray bisa jadi orang yang di twin flame ternyata karmic, dan orang yang lagi di karmic bisa jadi twin flame begitu. Ya kadang-kadang devil datang itu agak dikaburkan guys ya. Satu aja yang perlu kamu ketahui mengenai twin flame dan high level soulmate atau karmic itu, ketika the devil itu nanti berakhir, artinya kamu bisa mengendalikan dirimu, kamu lihat perubahan dari dia seperti apa. Itu aja ya. Maka tidak akan ada yang berubah seharusnya kalau ini adalah twin flame ya. Kamu yang akan jauh merasa lebih tenang. The Justice, kemudian the Three of Cups, dan the Emperor ya. Kamu kayak gini, udahlah udah gak ada harapan lagi nih, kayaknya salah deh gue ya gitu ya. Karena ini pikiran negatif guys, Five of Pentacles. Ini bukan spiritual connection yang baik ya. Ini karmic ini. Buktinya berkali-kali aku ngajarin dia tentang yang kami jalani saat ini, dia gak ngerti-ngerti juga, malah dia ngetawain aku. Dia tuh udah melukai hatiku gitu. Tapi tanpa kamu sadari, kamu yang membuat dirimu terluka karena memaksa seseorang berproses seperti yang kamu inginkan tanpa ada keinginan dari dia untuk berproses ya. Jadi hati-hati ya guys, devil itu sering menipu kita ya, seolah-olah dia menjahati kita tanpa kita sadari sikap kita yang dia respon. Oke, sikapmu yang dia respon sehingga seolah-olah dia itu terlihat jahat saat ini. Dan kalau yang kamu pahami twin flame dan high level soulmate tidak akan pernah menjahati pasangannya, no, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi kecuali kita yang men-trigger, karena
High level soulmate dan twin flame itu kan two of cups guys. Kalau kita memancing dia untuk berbuat jahat ke kita, menyakiti dia, itu artinya dia akan membalaskan hal yang sama. Devil menang. Banyak orang yang akan mulai bias. Loh, ini bukan twin flame. Buktinya dia menjahatin aku. Berarti ini karmic. Kemudian kamu out. Kayak gitu yang aku lihat ke depannya. Kamu memang harus out, ya artinya berhenti controlling, tapi bukan out from this connection. Kamu tidak akan pernah bisa out dari koneksi ini guys. Once it triggered, it will be forever. Makanya sebenarnya kita tuh kayak masih meragukan. Taunya kita itu dalam spiritual connection itu sebenarnya kabar baik atau kabar buruk sih. Kadang-kadang bisa kabar baik, kadang-kadang bisa kabar buruk. Seandainya saja aku nggak perlu ribet-ribet dalam urusan soulmate atau high level soulmate atau twin flame gitu ya, akan jauh lebih menyenangkan hidupku. Tapi ya gitu, setelah dia dimulai kamu tidak bisa cancel lagi, karena kamu akan tahu, kamu akan paham. Pemahaman kamu yang akan berubah itu akan membuat hidupmu jauh lebih tenang ya. Awalnya kamu pikir begini, kedepannya setelah 10 atau 15 tahun kamu akan pikir, oh begono. Things will get better ya, percayalah, things will get better. Kemungkinan besar kamu dealing sama fire sign Aries, Leo, atau Sagittarius guys. Nggak harus, tapi aku lihat kuat sekali once di sini bersama Cups ya. Jadi Cancer, Scorpio, Pisces dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. The Four of Wands. Menurutmu kalau dia berubah, maka nggak bakalan seribet ini ya. Kalau dia itu bisa tegas, bisa mengikuti apa yang kamu mau, apa yang kamu katakan, maka nggak bakal seribet ini kayak begitu guys. That's right ya, itu benar. Kalau seandainya dia mau mengikuti kamu, itu benar. Tapi yang salah adalah ketika kamu memaksa untuk dia bisa memahami kamu atau mengikuti apa yang kamu mau, karena itu controlling. Dan controlling itu sangat diharamkan guys dalam spiritual connection ya. Okay. Queen of Cups, don't you know I love you so much, okay? Untuk semua permainan kejahatan-kejahatan atau kesalahan yang kamu lakukan, kamu bilang begitu di dalam hati, nggak ada niat apa lu minta maaf ke gua kayak begitu ya. Kamu udah spread, beberapa di antara kalian kayak memaksa energetically ataupun in 3D untuk dia meminta maaf ya. Kalian kayak pojokkan dia. Gimana cara orang menyuruh seseorang minta maaf? Dia pasti harus memojokkan dan mengungkapkan kalau bahwa seseorang tersebut salah ya. Jadi kalau kamu berharap seseorang minta maaf ke kamu, itu biasanya kamu akan pojokkan dia. Kamu akan bilang, kamu nggak tahu apa yang udah kamu buat ini menyakiti aku. Nah kayak gitu guys, dengan harapan dia minta maaf gitu. Tapi dia tidak paham dari sisi mana gue nyakitin lo, kan kayak gitu ya. Stop it. Eight of Cups adalah tinggalkan devil ini. Bukan tinggalkan koneksi ini ya guys, tapi devil di antara kalian berdua yang aku lihat adalah kamu triggernya, kamu yang memancing ya. Devil juga identik dengan manipulatif guys. Bisa jadi kamu menunjukkan hal-hal manipulatif dengan kedok affection, perhatian, kasih sayang, tapi dalam hati itu manipulatif ya. Kamu yang akan rugi sendiri kalau masih tetap meneruskan yang seperti itu. Oke. The Three of Wands, alasan kamu melakukan controlling ini adalah lambat sekali Ray. Ini udah masuk bulan kedua, astagfirullahaladzim, baru bulan kedua. Orang 10 tahun loh, 20 tahun malah ya. Udah kakek nenek baru bisa paham tentang spiritual connection ini. Kamu baru 2 bulan, belum ada apa-apanya. Kemungkinan besar 3 bulan atau 3 tahun ya, 3 minggu. Karena ini adalah Three of Wands. Three of Wands ini lambat karena terjadi penundaan ya. Kenapa masih tertunda Ray? Kenapa kami belum bisa bersama? Langsung aja cepat kan bisa begitu ya. Ya jangan tanya aku. Yang jelas ketika spiritual couple tidak bisa bersama itu kan ada perbedaan frekuensi ya, perbedaan pemahaman, perbedaan cara pandang ya. Kalaupun kalian dipaksa untuk bersama, kalian akan saling hajar guys, saling mengeluarkan racun satu sama lain. Makanya sering terjadi putus nyambung dalam soulmate, high level soulmate atau twin flame energy, oke? Karena memang dipaksakan. Ya. Banyak orang yang memaksakan. Kamu kayak akan pengen melakukan apapun supaya dia dekat denganmu. Itulah pemaksaan. Karena kamu tidak ikhlas melakukannya. Sementara dia itu tidak mau melakukan sesuatu kalau dia tidak ikhlas. Makanya dia terlihat persistent, sulit untuk diajak kerja sama. Oke. The Three of Wands, please, thank you. Oke, the Five of Cups. Kamu kecewa karena terlalu lama tidak ada pergerakan, kamu kecewa ya.
Oke, jadi ada yang perlu aku luruskan ke kamu untuk kamu yang resonate dengan readingan ini. Kamu memang harus let it go, ya let it go, let it go. The Five of Cups, Eight of Cups. Living the golden things ya, menurutmu ini sangat berharga tapi kamu harus lepaskan. Aku ngelihat banyak orang yang kayak mau udahan deh, nggak mau lagi selama-lamanya apapun yang terjadi kayak begitu. Trust me, you can do that, oke? Tidak bisa melakukan yang itu karena kalian selalu terikat. Yang bisa kamu lakukan adalah membuang devil tadi ya guys, melet go controlling atau semua yang berbau dengan the devil, posesif ya, pengen tahu terus, sulit percaya, itu yang harus kamu belajar untuk kendalikan, yang mungkin akan butuh waktu 5, 6, atau 7 tahun. Bukan cepat-cepat. Ya, bukan bisa dalam 2 minggu semuanya. Kamu mungkin bisa bilang, afirmasi, aku sudah berhenti mengendalikan dia, aku sudah berhenti, tidak lagi trust issue, tidak lagi punya masalah soal kepercayaan ke dia, bla bla bla. Karena kalau kamu nggak percaya sama dia, artinya kamu nggak percaya ke dirimu sendiri. Karena twin flame dan high level soulmate itu tuh, one soul become two, ya, dan kemudian akan kembali to become one. Itulah dalam unity di 3D. Jadi kalau kamu nggak percaya atau curigaan selalu sama dia, sebenarnya kamu sudah mencurigai dirimu sendiri. Artinya kamu pun belum fix guys, kamu pun belum dalam status mateng ya untuk bisa melakukan atau menyuruh dia mempercayaimu atau menyuruh dia untuk bisa dipercayai, karena kamu pun udah lagi nggak bisa percaya ke dirimu sendiri kayak begitu ya. That's the Two of Cups, okay? Semua yang kamu kendalikan atau isu-isu negatif yang muncul antara kamu ke dia atau dari kamu ke dia, itu sebenarnya adalah isu-isu negatif yang terjadi antara kamu dengan dirimu sendiri ya. Dan dia tidak akan mengiyakan kamu karena kamu memang belum qualified untuk diperlakukan seperti apa yang kamu harapkan. The Three of Swords, Five of Cups, The Eight of Cups, sama satu lagi ada, yes, The Two of Swords. Look at this one, The Two of Cups. Ini yang aku bilang tadi, mutual connection ya. Jadi jangan salah menanggapi The Two of Cups ya. Mungkin kalian pernah dengar dari mana-mana tapi tentang The Two of Cups, kalau The Two of Cups itu dua-duanya saling mencintai, saling bergelora. No ya. Kalau di Be Delightful, kalau kalian mau lihat readingan dia, The Two of Cups itu adalah apa yang kamu buat ke dia akan buat hal yang sama ke kamu. Karena ini seperti mirror guys, mutual connection ya. Oke, ini yang aku lihat di bottom of the deck untuk near future ini, karena aku lihat kamu akan kecewa kalau kamu tidak berhasil mengendalikan godaan devil tadi. Ya, devil itu tidak bisa berbuat sesuatu yang fix ke kamu karena memang masih ada universe kan, masih ada Tuhan. Tapi dia akan selalu menggoda dengan berbagai cara supaya kamu yang merusak dirimu sendiri atau kamu yang merusak hubungan ini, kamu yang membuat situasi di antara kalian berdua jadi kacau gitu. Itulah kerjaan devil yang aku lihat di Januari ini sangat prominent sekali untuk para high level soulmate dan twin flame ya. Halo, siapapun kalian yang tahu guys, kalian pasti tahu guys, kalian itu orang tua ya, jiwa tua ya. Kalian tahu itu kalau nggak baik yang kalian kerjakan itu, tapi devil ini akan selalu menyuruh kalian untuk melakukannya lagi. Do it, oke? Lakukan. Dan ketika kalian melakukannya, kalian pasti dalam keadaan hati yang gak enak gitu deh ya. Kayak ada yang salah aja melakukan ini, kayak ada yang salah aja selalu mencurigai dia, kayak ada yang salah aja selalu marah-marah ke dia, berusaha untuk mengendalikan dia, kayak ada yang salah aja kalau selalu menganggap dia lebih rendah dari aku, pasti gitu ya, karena devil datang ya. Sisi manusiamu itu atau sisi baik sebagai seorang manusia yang ada di dalam dirimu pasti akan tahu seperti apa intervention devil di dalam kehidupanmu ya. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah let go, tapi bukan let go disconnection karena itu tidak akan mungkin, impossible, oke? Tapi let go your devil things, atau hal-hal yang tidak baik, yang gelap, yang negatif yang kamu lakukan dalam connection ini supaya hidupmu bisa jauh lebih tenang. Karena kalau kamu masih tetap memaksa guys, maka kekecewaan yang aku lihat, The Five of Cups datang bersamaan dengan The Three of Swords. Wow, ini sampai nangis-nangis ini guys. Five of Cups datang bersama dengan The Three of Swords, ini nangis-nangis ya. Bisa jadi kamu akan melihat dia kemudian bersama orang lain ya. Bisa jadi kalau dia itu sedang suami atau beristri, kamu akan dapat foto kalau dia tuh lagi liburan mesra dengan suami atau istrinya, dan itu pasti akan menyakitkanmu ya. Let go, sedapat mungkin minimkan komunikasi dengan dia. Jangan cari tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya karena itu bukan urusan kamu ya, supaya the fool bisa segera masuk.
fase baru dalam connection ini bisa masuk. Dan aku lihat adalah fase istirahat, supaya kamu bisa jadi lebih tenang ya. Dalam fase istirahat ini biasanya dia akan tenang, kamu akan tenang. Kamu bisa beresin urusan kamu, pekerjaanmu, karirmu mungkin 1 atau 2 tahun ke depan begitu. Dan kemudian ketika dua-duanya sama-sama tenang, sama-sama fully charge, kayak HP yang baru dicas 100% baterainya, nanti akan langsung otomatis sendiri tanpa perlu kamu kendalikan akan berurusan kembali. Ya, aku nggak bilang bersatu loh, berurusan kembali. Bisa jadi nanti dia yang chat kamu duluan, apa kabar, udah 2 tahun nih nggak ada cerita, nah gitu ya. Bisa jadi nanti misalnya kalian ketemu di seminar, di mall, di bioskop, dimanapun begitu. Tapi yang pasti once kedua-duanya itu masuk ke fase baru, the full, sama-sama fully charge, ketika kalian berdua sama-sama siap, kalian akan mulai untuk bergesekan lagi ya. Oke guys, kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonnya dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat dari sisinya dia, apa yang terjadi pada dia saat ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. Halo jiwa-jiwa tua, pasangan-pasangan spiritual yang istimewa, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.